adik-adik, selamat Natal adik-adik. Semoga sampai Natal selalu menyertai kita dalam sepanjang hidup kita ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita ya seperti biasa. Ya walaupun masih tetap di rumah aja, tetapi kita harus tetap bersyukur ya, tetap sukacita. Karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan ya. Oke adik-adik. Nah pada pagi hari ini Kak Robi mau ajak adik-adik kita mengawali ibadah ini dengan sebuah puji-pujian atau sebuah lagu. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kak Robi ajak adik-adik, mari kita berdiri. Oke, 1, 2, 3. Oke adik-adik, kita nyanyi satu lagu ya. Kita nyanyi bareng-bareng, oke? Hai siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Oke adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu, Engkau boleh menyertai kami dari hari Senin hingga boleh hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena pada hari ini kami boleh menyempatkan diri kami untuk beribadah kepadamu walaupun kami masih tetap di rumah aja. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat Natal adik-adik. Ya, damai sukacita Natal selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Baik, nah ini saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau baca dulu ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, ini kita mau mengingat kembali bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Dan setelah kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana ya kelanjutannya? Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca, karya mau ajak adik-adik menonton video berikut ini. Adik-adik duduk yang baik dan simak
dengan baik. Karena setelah video ini, Karya akan tanya loh. Karya punya beberapa pertanyaan. Jadi, simak ya dan saksikan video ini dengan baik. Oke? Kita nonton sama-sama ya. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang
Nazaret. Baik adik-adik, tadi sudah nonton videonya. Tiba saatnya Karya mau kasih 3 pertanyaan buat adik-adik. Mama papa bantuin Karya ya. Dengar apa jawaban adik-adik. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Siapakah nama raja yang mencari tahu tentang kelahiran dan di mana kelahiran Tuhan Yesus? Siapakah nama raja itu? Oke, jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Benar sekali, Raja Herodes. Tepuk tangan yang sudah benar jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Cepat-cepat ya, gak lama-lama. Oke, pertanyaan kedua. Siapakah yang datang di mimpinya Yusuf? Siapakah yang datang di mimpinya Yusuf sehingga Yusuf Maria pindah ke Mesir? Siapakah yang datang ya? 5, 4, 3, 2, 1. Siapa adik-adik? Yes, that's right. Malaikat utusan Tuhan. Tepuk tangan lagi yang sudah jawab. Oke. Terakhir pertanyaan ketiga. Nih, pertanyaan yang paling dinanti-nantikan. Di manakah Yusuf, Maria, dan Yesus akhirnya tinggal dan menetap? Di mana adik-adik? 5, 4, 3, 2, 1. Jeng, habis waktunya. Aduh. Di mana adik-adik? Ya, benar sekali. Di Galilea, di kota Nazaret. Hebat adik-adik. Wah, adik-adik hebat semua. Mama papa kasih tepuk tangan untuk adik-adik. Ya, oke. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar, genaplah firman yang mengatakan bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Ya, kita juga sebagai manusia harus tahu adik-adik dari mana kita lahir dan dibesarkan. Oma, opa, papa, mama, ya, siapapun asal usul kita harus tahu dan juga tidak boleh malu dari mana kita berasal. Ya, oke. Nah, adik-adik juga harus kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana kita melihat kehadiran kita adik-adik. Kelahiran adik-adik di tengah-tengah keluarga adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang paling indah. Ya, jadi ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, di rumah, dimanapun adik-adik berada, harus menjadi berkat buat semua orang. Oke adik-adik? Oke deh Karya. Nah, kalau begitu sampai di sini firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat, tetaplah membawa damai, sukacita, dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dan kita akan menyanyikan lagu persembahan kita bersama-sama adik-adik ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur.
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik, kita sudah memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang telah membimbing kami sehingga kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami, walaupun persembahan kami hanya sedikit, namun kiranya Tuhan, persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan bermanfaat bagi gereja kami. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau yang telah memberkati ibadah impak kami pagi ini sehingga selesai dengan baik, dan kiranya Tuhan, Engkau akan mempertemukan kami kembali minggu depan agar kami bisa mengikuti ibadah impak kami lagi. Tuhan, berkati juga kakak-kakak layan kami agar kakak-kakak layan kami selalu diberikan kesehatan Tuhan, agar mereka bisa mengajar kami untuk ibadah impak. Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau yang selalu memberkati, membimbing kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau, menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang selalu rendah hati kepada semua orang ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa Kasih Maha Mulia, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa dengan protokol kesehatan kita agar kita selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu menjaga jarak adik-adik agar kita selalu diberi kesehatan. Nah adik-adik, Kak Ria, Kak Robi, dan Kak Darsi undur diri ya, dan sampai bertemu kembali di minggu berikutnya, dan selamat Natal dan menyambut tahun baru. Dadah.